Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Reza Putri dari Elektro 2024 dengan NPM 24040878. Kali ini saya akan membahas tentang bahan kimia yang sering digunakan di laboratorium, yaitu HCl atau asam chlorida. Jadi apa sih HCl itu? HCl ini adalah rumus kimia dari hidrogen klorida gitu. Dan dia berupa gas yang tak berwarna tapi berbau menyengat, dan dalam bentuk cair itu dikenal sebagai asam klorida, sebuah asam kuat yang sangat korosif dan mudah larut dalam air. Karena apa? Karena sifat-sifatnya yang unik, HCl ini digunakan secara luas di berbagai sektor industri, mulai dari baja, kimia, makanan, pembersih rumah tangga, dan lain-lain, hingga pengolahan kulit. Dan perannya ini krusial dalam banyak proses produksi. Oke, di sini kita lanjut identifikasi bahan di MSDS dan HCl ini. Jadi buat nama dan rumusnya itu asam klorida atau hidroklorik acid, rumus kimianya HCl, dan massa molarnya itu 36,46 gram per mol. Untuk bentuk fisiknya itu dia cairan tak berwarna sampai kuning pucat, sekitar tak berwarna sampai kuning pucat, dengan bau tajam dan menyengat. Lalu untuk klasifikasi bahayanya, bahan kimia yang berbahaya B3 atau yang sangat korosif, dan juga iritan saluran pernafasan yang mungkin terjadi. Oke, di sini ada bahaya dan label GHS pada HCl. Yang pertama, sifat korosif dan iritan. HCl itu sangat korosif. Dia mampu menyebabkan luka bakar serius pada kulit dan mata. Uapnya yang tajam juga bisa mengiritasi saluran pernafasan, memicu batuk dan sesak nafas yang parah. Lalu reaktivitas, meskipun resiko kebakaran rendah, HCl ini sangat reaktif dengan basa dan beberapa jenis logam yang menghasilkan gas hidrogen yang mudah terbakar. Lalu korosif, ada kemungkinan untuk luka bakar kulit dan kerusakan mata sipil, dan juga iritan, yaitu bahaya pernafasan akibat uap. Di sini tindakan pertolongan pertama. Pertama, kalau kontak kulit itu bisa dibilas segera dengan air mengalir selama 15 menit, lalu lepaskan pakaian yang terkontaminasi untuk mencegah paparan lebih lanjut. Kedua, kalau terjadi kontak mata, itu bilas mata dengan air bersih selama minimal 15 menit dan segera cari bantuan medis profesional. Lalu kalau terhirup, yaitu pindahkan korban terhirup itu ke udara segar. Jika kesulitan bernafas, berikan oksigen dan segera bawa ke fasilitas kesehatan. Lalu kalau tertelan, jangan memuntahkan, berikan air putih dalam jumlah kecil. Segera konsultasikan ke dokter. Lalu lanjutnya penanganan dan penyimpanan aman. Jadi yang pertama kita harus menggunakan APD dulu, termasuk sarung tangan, tahan kimia, kacamata pelindung, dan lain-lain untuk menghindari kontak langsung dengan HCl. Lalu simpan HCl ini dalam wadah plastik PVC atau bahan lain yang tahan korosi. Jauhkan dari logam dan bahan yang mudah bereaksi. Lalu pastikan area penyimpanan yang ini berventilasi baik, jauh dari sumber panas, percikan api, dan bahan yang mudah terbakar. Lalu hindari kontak langsung dan tumpahan. Gunakan peralatan khusus dan prosedur yang benar saat memindahkan cairan. Lanjut, di sini ada pembuangan limbah HCl. Jadi limbah B3 kan. HCl ini tergolong limbah B3 dan harus dikelola sesuai peraturan lingkungan yang berlaku. Jadi pertama lakukan netralisasi limbah dulu dengan bahan lemak seperti natrium karbonat sebelum dibuang ke sistem limbah industri itu. Lalu jangan langsung membuang ke saluran air atau tanah tanpa pengolahan yang memadai untuk mencegah adanya pencemaran gitu. Lalu juga untuk limbah dalam jumlah besar bisa pakai jasa pengolahan limbah yang sudah bersertifikasi. Selanjutnya di sini ada langkah penanganan tumpahan dan insiden. Yang pertama, evakuasi dan peringatan. Segera evakuasi area yang terkena tumpahan dan pasang tanda peringatan bahaya untuk membatasi akses. Lalu pakai APD lengkap. Lalu seperti yang tadi, netralisasi dengan bahan penyerap netral seperti basa atau soda kue di sini untuk mengurangi resiko. Lalu pengumpulan dan pembuangan, pengumpulkan limbah limbah tumpahan ke dalam wadah tertutup yang aman untuk pembuangan sesuai prosedur limbah B3 gitu kan. Dan juga terakhir laporan insiden ke pihak berwenang, dan sehingga jika terjadi pembuangan serius itu bisa ditangani. Selanjutnya di sini ada status study case insiden paparan HCl. Jadi di sini di sebuah fasilitas industri baja ada seorang pekerja yang dia nggak pakai APD lengkap dan secara nggak sengaja terkena percikan asam klorida. Percikan ini kena di area wajah sama lengan dan itu nyebabin luka bakar gimana serius. Nah, cuman karena ada rekan kerja yang sigap, dia segera langsung lakuin bilas air di area yang terpapar selama lebih dari 15 menit, serta ada respon tim medis yang cepat gitu. Sehingga fungsi mata dan kulit korban tuh masih bisa diselamatkan. Insiden ini jadi pengingat pahit akan pentingnya kepatuhan terhadap APD gitu, karena nggak pakai APD gitu. Serta
harus ada pelatihan rutin atau SOP yang jelas untuk mencegah kecelakaan yang serupa di masa depan. Nah, kesimpulannya, HCl ini adalah bahan berbahaya. Walaupun dia bahan kimia esensial yang diperlukan di mana-mana, cuman bahaya kalau nggak ditangani dengan benar dan cermat. Terus kita perlu untuk memahami MSDS atau lembar dasar keselamatan bahan, sehingga kita bisa lebih tahu tentang HCl ini. Lalu kita harus selalu gunakan APD sehingga uh, tidak ada kemungkinan untuk terjadi kontak langsung dengan bahan HCl ini. Terus pengelolaan limbah juga penting untuk melindungi manusia dan lingkungan sekitar itu dari limbah HCl ini. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.